Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemilih semuanya di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan juga di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Malam hari ini, tengah malam hari ini di KPU Pacitan, saya kedatangan tamu yang spesial, yang luar biasa, datang jauh dari kota yang jauh di Malang. Beliau adalah Mas Arbayanto, Mas Muhammad Arbayanto. Nanti kita memanggilnya Mas Arba begitu saja dari salah satu komisioner atau anggota KPU Provinsi Jawa Timur. Kita sapa langsung sobat pemilih, Mas Arba, selamat malam. Ya, selamat malam, sobat pemilih. Ya, selamat datang di Pacitan, selamat datang di KPU Kabupaten Pacitan. Walaupun sudah 2 hari berada di sini, sobat pemilih ini. Iya, iya. Oh, tidaklah. Monggo disapa sobat pemilih semuanya yang ada di Pacitan dan di seluruh dunia yang bisa mengakses podcast Bilik Demokrasi KPU Pacitan. Terima kasih Mbak Rini. Assalamualaikum, selamat malam menjelang dini hari, sobat pemilik Pacitan di seluruh pojok penjuru dunia, tidak hanya di Pacitan atau Jawa Timur. Saya sangat berbahagia sekali malam hari ini ditemani oleh sosok bidadari anggota Turun KPU, dari taksi. anggota KPU tercantik di Kabupaten Pacitan. Ketua KPU Kabupaten Pacitan, Mbak Sulistiorini. Malam ini saya mau diajak ngobrol panjang kali lebar katanya tentang persoalan pemilihan kepala daerah di Pacitan dan pemilihan umum. Cuma saya nggak tahu mau diajak ngobrol pada tema apa ini, nanti kita dengarkan bersama-sama. Iya, Mas Arba, ini kan di KPU Jawa Timur ini sudah periode yang kedua ya. Iya. Sekarang di Divisi Hukum dan Pengawasan. Mungkin bisa diceritakan sedikit saja kepada sobat pemilih semuanya sebagai pengantar pengalaman Mas Arba di bidang kepemiluan khususnya di KPU ini mulai dari periode pertama sampai dengan periode yang kedua ini. Terima kasih. Jadi kalau bercerita tentang bagaimana saya bisa terlibat sebagai penyelenggara pemilu di Jawa Timur, itu tepatnya tanggal 24 Februari 2014. Itu merupakan tanggal penting bagi saya karena saya dilantik menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang pada saat itu saya tepat masih berusia 30 tahun ya. Jadi usia minimal pada saat itu untuk bisa menjadi anggota KPU di level provinsi. Kalau sekarang kan usia 35 tahun. Saya terpilih yang kedua pun juga tepat di usia minimal, di usia 35 tahun. Kalau ditanya tentang pengalaman di dunia kepemiluan, ya, kalau jadi penyelenggara ya untuk yang pertama kalinya saya, sobat pemilih sekalian ya, menjadi penyelenggara pemilu di level provinsi yang saya belum pernah sama sekali punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu di level di tingkat yang paling bawah sekalipun ya. Tetapi kalau bicara tentang keterlibatan dalam proses demokrasi dan kehidupan kepemiluan di Indonesia ya, saya sejak dari mahasiswa menjadi aktivis. Yang namanya aktivis pasti paham lah, terutama yang memang pernah punya latar belakang dunia aktivis ya, bahwa proses-proses kehidupan politik, demokrasi dan kepemiluan itu sudah sejauh ini segojangan kan.
Artinya ketika kita beraktivitas sebagai aktivis di dunia kemahasiswaan, tentu urusan kepemiluan itu sudah bukan menjadi barang baru. Nah, saya juga sebelumnya memang pernah menjadi bagian dari gerakan ya, di organisasi kemahasiswaan saya pada saat saya jadi pengurus organisasi yang pada saat itu ada istilahnya gerakan pemilih cerdas, bagaimana memberikan pemahaman kepada pemilih ya, dalam pemilu 2009 pada saat itu untuk menentukan preferensi politiknya berdasarkan latar belakang, gagasan, program, kemudian profil dari calon-calon wakil. Yang itu kami sampaikan secara masif ke seluruh Indonesia. Ada di beberapa provinsi besar di Indonesia yang kami melakukan aktivitas gerakan pemilih cerdas. Nah, sebelumnya saya pun juga banyak mengikuti perkembangan dunia kepemiluan di Indonesia. Ya. Saya termasuk orang yang sangat berminat, punya passion untuk mempelajari apa-apa yang berkaitan tentang demokrasi dan kepemiluan. Karena latar belakang saya pun juga secara akademik juga adalah orang ilmu hukum tata negara, sehingga memang secara akademik saya memang sudah memiliki latar belakang untuk memahami sistem pemilu, kehidupan demokrasi dan seterusnya. Sehingga tahun 2014 meskipun untuk pertama kalinya saya terlibat secara resmi menjadi bagian dari korps penyelenggara pemilu, administrator pemilu di tingkat provinsi, ya alhamdulillah pada saat itu saya dilantik sudah di tengah-tengah tahapan pemilu. Jadi tidak ada waktu untuk belajar apalagi untuk bergembira, bereiforia terpilih sebagai anggota KPU, karena langsung lari istilahnya ketua KPU RI pada saat itu Bapak almarhum Husni Kamil Manik. Tidak ada waktu lagi untuk Anda belajar, tapi Anda langsung harus bekerja, berlari ya, untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu yang sudah sangat krusial pada saat itu di tahapan kampanye dan sudah menjelang tahapan pemungutan dan perhitungan suara di bulan April ya. Sehingga memang luar biasa kerja-kerja yang harus dilaksanakan sebagai penyelenggara pemilu pada saat itu. Tapi alhamdulillah Mbak Rini ya, sobat pemilih sekalian, saya mampu melalui situasi itu. Ya kalau bicara soal problem pasti ada. Yang namanya penyelenggara pemilu, jangankan yang baru, yang sudah lama pun juga akan menghadapi persoalan-persoalan yang mulai dari sengketa, kemudian pengaduan-pengaduan dan seterusnya, itu sudah hal yang biasa. Nah, saya mampu melalui itu dan menjadi bagian dari kegembiraan kolektif karena sukses menyelenggarakan pemilu 2014 secara nasional. Jadi saya termasuk di dalamnya yang ikut merayakan bahwa pemilu 2014 itu diselenggarakan dengan baik, ya, legitimasinya cukup kuat, partisipasi politik masyarakatnya juga sangat tinggi, khusus di Jawa Timur ini menjadi luar biasa. Dan ketika saya terpilih untuk yang kedua kalinya, ya lebih enjoy gitu, karena ya passion saya itu memang ya kalau saya saya mencoba untuk menikmatinya ya ternyata passion saya memang di dunia kepemiluan. Iya, luar biasa ya sobat pemilih. Jadi selama 2 periode, hampir 2 periode. Ini yang kedua masih beberapa tahun lagi ya. Terkait dengan salah satu asas penyelenggaraan pemilu tadi, Mas Arba ini kan divisi hukum. Dari pertama divisi hukum ya. 2014 saat dilantik, kemudian saya diamanati memang sebagai penanggung jawab divisi hukum. Kemudian di 2015 saya geser di divisi teknis sampai Februari 2019 saat terpilih untuk periode yang kedua, saya kembali lagi ke divisi hukum. Memang lagi. Sudah rumahnya di situ kayaknya. Dihukum lagi di KPU provinsi. Ya, terkait dengan asas penyelenggaraan pemilu berkepastian hukum.
salah satunya. Bagaimana Mas Arba memaknai bahwa penyelenggaraan pemilu ini harus berkepastian hukum? Iya, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Ramlan Subakti, ya, salah seorang guru besar ilmu politik dari Universitas Airlangga yang juga ya semacam apa pemikir besar kepemiluan. Beliau juga pernah menjadi anggota KPU RI. Beliau pernah menyampaikan bahwa pemilu yang modern, ya, jadi demokrasi di dalam kehidupan masyarakat yang modern itu ciri khasnya itu kan adalah pemilu. Nah, semakin berkualitas pemilu maka ada prinsip yang harus diikuti. Jadi predictable process but unpredictable result. Jadi pemilu yang modern itu adalah pemilu yang berkepastian hukum. Seluruh aktivitasnya, ya, seluruh langkah kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara itu harus ada landasan hukumnya. Termasuk juga tahapan-tahapan penyelenggaraan itu juga harus berkepastian hukum, sehingga kepastian tahapan itu adalah bagian dari bentuk kepastian hukum dalam pemilu. Nah, KPU tentu juga bersama Bawaslu, ya, karena memang dianggap sebagai penyelenggara pemilu bersama-sama juga dengan DKPP di dalam undang-undang pemilu kita, tentu harus melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemilu itu dengan prinsip kepastian hukum. Jadi predictable process. Itu yang menyebabkan penyelenggara pemilu itu identik dengan hanya sebagai administrator pemilu, gitu kan. Tetapi dengan prinsip kepastian prosedur, kepastian hukum, kepastian tahapan itu tadi, semakin pasti tahapan, karena politik itu dinamis, dia harus unpredictable result. Jadi hasilnya itu tidak terprediksikan. Sangat tergantung dengan preferensi politik pemilih ketika menentukan pilihan-pilihan politiknya secara bebas, tanpa ada tekanan, rayuan, intimidasi dan seterusnya. Mereka bebas untuk menentukan pilihan-pilihan politiknya. Nah, unpredictable result itu di situ. Bedanya dengan demokrasi seolah-olah, gitu ya. Jadi demokrasi di mana hegemoni pemerintah, hegemoni kekuasaan itu menjadi tinggi. Kebalikan dari itu, unpredictable process but predictable result. Jadi prosesnya itu tidak bisa diprediksikan. Di satu kasus, satu waktu, satu wilayah tertentu ada kasus yang sama, tetapi penyelesaiannya berbeda, ya, tergantung keinginan mood penguasa, gitu kan. Tetapi predictable result, hasilnya sudah pasti, partai apa dapat seberapa, itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, itu demokrasi yang tidak berkualitas, ya. Semakin berkualitas demokrasi dalam era yang modern itu prinsip predictable process but unpredictable result, ya, itu pernah disampaikan oleh Prof. Ramlan, itu harus tercapai. Nah, kami, ya, saya sebagai penyelenggara memegang teguh prinsip itu, bahwa pemilu itu harus berkepastian hukum. Setiap langkah, tindakan, kebijakan kita itu semua harus ada landasan hukumnya. Iya. Gitu. Walaupun hukum yang dipakai selalu berubah-ubah, ya. Hukum yang dipakai untuk landasan itu. Soal perubahan itu kan memang regulasi kepemiluan kita ini kan masih mengalami perkembangan, karena memang demokrasi di Indonesia ini kan demokrasi yang dimulainya, kalau betul-betul dikatakan demokratis itu kan 98. Nah, proses pematangan sistem kita itu sekarang sambil berjalan, sambil dioperasionalkan, sehingga wajar kalau kemudian dinamika regulasinya itu luar biasa. Kita sebagai penyelenggara pemilu, ya, saya merasakan betul bagaimana regulasi kepemiluan itu, ya, antara pemilihan kepala daerah, antara pemilu itu memang akan ada perubahan-perubahan.
Tapi kita sebagai penyelenggara, karena ini sudah jadi passion ya. Jadi saya bekerja sebagai penyelenggara ini sangat menikmati. Justru dinamika itulah yang menjadi bumbu penyedap nikmatnya menjadi penyelenggara. Gitu. Terkait dengan kita ke yang umum dulu ya, terkait dengan tadi untuk prinsip penyelenggaraan pemilu berkepastian hukum, kemudian juga terkait dengan hukum yang dipakai ini selalu berubah-ubah. Menurut pandangan Mas Arba, ini lebih baik mana antara setiap pemilu kita membuat undang-undang atau satu undang-undang dipakai untuk beberapa jenis pemilu ataupun mungkin beberapa kali pemilu seperti itu. Yang terbaik itu sebetulnya kalau ngomong idealitas sistem ya, bukan hanya pemilu tetapi seluruh sistem kehidupan bernegara kita itu ada kepastian sistem yang menjadi pakem gitu kan. Yeah. Yang itu bersifat tidak bisa dikatakan kita berharap bahwa sistem itu menjadi permanen begitu ya, tetapi durasi dan rentang waktu keberlakuan sistem itu masih relevan untuk dipergunakan dalam rentang waktu yang panjang gitu kan. Sehingga ketika kita menjalankan sistem itu, maka kita bisa menemukan bukan hanya bicara soal kenyamanan ya. Kalau ngomong nyaman kan namanya nyambet gawe, itu kan memang ya nyaman dan tidak nyamannya itu justru itu nikmatnya kan gitu kan. Tetapi ada kepastian, karena ini kan bicara tentang sistem politik ya. Jadi sistem politik itu kan rentangnya panjang. Satu periode kekuasaan atau satu periode pemerintahan itu kalau di Indonesia 5 tahun gitu kan. Dalam rentang waktu 5 tahun itu kekuatan politik tentu harus mengkonsolidasikan diri untuk pada akhirnya kan demokrasi ini kan mengarah pada motivasi untuk kesejahteraan rakyat kan gitu. Nah, bagaimana mungkin kekuatan politik itu bisa mengkonsolidasikan diri untuk kesejahteraan rakyat ketika rentang waktunya itu berubah-ubah. Di setiap rentang waktu itu sistem politiknya berubah-ubah. Nah, keajekan sistem politik itu akan berimplikasi terhadap pada akhirnya itu terhadap misi untuk mensejahterakan rakyat juga. Makanya kemudian kalau bicara tentang sistem politik gitu, kalau ada perubahan-perubahan gitu, apalagi perubahan itu sangat mendasar, maka itu akan berpengaruh terhadap konsolidasi politik itu sendiri. Kalau konsolidasi politik itu tidak ajak, tentu pembangunan yang mengarah pada misi kesejahteraan itu pun juga menjadi berubah-ubah gitu kan, menjadi tidak ajak. Akhirnya apa yang dikorbankan juga adalah rakyat juga gitu kan. Bagaimana kemudian misalnya begitu ya, dapil misalnya, isu dapil. Kalau dapil itu berubah-ubah gitu, maka akan kerepotan partai-partai politik itu untuk melakukan konsolidasi politik gitu kan. Nah, sementara mereka harus memikirkan misi untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan dan seterusnya, akhirnya harus berpikir tentang bagaimana melakukan konsolidasi politik yang tatanannya berubah-ubah akibat perubahan sistem-sistem politik yang diatur dalam regulasi kita. Kira-kira penjelasan jelimetnya ya. Iya. Jadi pada akhirnya lebih baik undang-undang itu satu, sistem pemilunya yang dipakai satu, dipakai untuk beberapa periode begitu agar perjalanan demokrasinya juga lebih stabil begitu ya. Jadi stabilitas politik ini kan juga menentukan stabilitas ekonomi kan. Ya kalau ngomong secara praktis sebagai penyelenggara ini kan makin efektif, makin praktis, ajak sistemnya itu kan enak kalau jadi penyelenggara pemilu.
Tapi kalau saya berpikirnya tidak seperti itu, karena sebagai penyelenggara pemilu, pelaksana undang-undang, ya apapun sistem yang mau disahkan itu ya tetap kita wajib untuk Iya, melaksanakan, dan itu adalah resiko resiko penyelenggara, gitu iya. kan. Sebagai pelaksana dari Iya, sebagai undang-undang. pelaksana undang-undang Iya, lah kira-kira. iya. Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 yang tentu kita semua ketahui bahwa penyelenggaraan pemilu 2020 ini dilaksanakan di tengah kondisi pandemik Pandemi. COVID 2019. Nah, pada saat pelaksanaan yang biasa saja itu seringkali penyelenggaraan pemilu itu tersangkut atau terdapat masalah-masalah hukum yang itu bahkan mungkin tidak bisa diselesaikan di lokal wilayah kabupaten atau kota, harus banding dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pelaksanaan yang sekarang ini tidak biasa dilaksanakan di tengah kondisi pandemik, bagaimana saran dan masukan Mas Arba agar pelaksanaan ini bisa menjadi pelaksanaan yang aman walaupun di tengah kondisi pandemik 2019 COVID 2019 dan juga terhindar dari masalah-masalah hukum, baik itu penyelenggaranya maupun penyelenggaraannya. Iya, tantangan terbesar menjadi penyelenggara pemilu atau pemilihan kepala daerah sekalipun, ya, baik KPU maupun Bawaslu, itu adalah bagaimana melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diorientasikan dalam rangka untuk melindungi hak politik, Ya, baik bagi peserta terutama juga terhadap pemilih, gitu kan. Intinya menyelenggarakan pemilu itu sebetulnya adalah melindungi hak politik, kan gitu kan. Jadi kalau hak peserta ya hak untuk dia dapat dipilih, ya, dengan sekian banyak hak-hak administratif lainnya. Hak bagi pemilih adalah hak untuk bagaimana mempergunakan hak pilihnya dengan baik, tidak sampai hangus dan seterusnya. Kira-kira begitu, tidak dirugikan secara administratif dan seterusnya. Nah, melindungi hak politik itu adalah isu utama penyelenggara dalam proses-proses tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19, ya, isunya itu menjadi lebih luas, tidak hanya sekedar perlindungan hak politik peserta maupun pemilih, tetapi juga hak kesehatan. Bagaimana menjamin tidak hanya bagi peserta dan pemilih lagi, termasuk penyelenggara, petugas badan ad hoc kita di lapangan yang mereka harus bekerja, ya, kita semua, saya ya, teman-teman KPU Kabupaten Kota, Mbak Rini pasti juga merasakan ya betapa was-wasnya ketika melaksanakan aktivitas-aktivitas terutama di lapangan, begitu kan. Rapat-rapat bersama pihak-pihak dalam jumlah tertentu di dalam ruangan, begitu itu begitu was-was kita. Jadi tidak hanya kemudian kita melindungi hak kesehatan peserta dan pemilih, tapi diri kita sendiri dan teman-teman penyelenggara sampai di tingkatan badan ad hoc. Jadi isunya itu tidak hanya sekedar hak politik, tetapi juga hak kesehatan. Perlindungan terhadap hak politik itu sendiri pun juga atas dasar itu KPU seringkali kemudian disoal, dikomplain, jadi electoral komplain, baik itu karena pelanggaran, ya, mulai dari pelanggaran etik, administratif, bahkan pidana, gitu, maupun dikomplain keputusan-keputusannya dalam sengketa, baik sengketa proses maupun sengketa hasil. Itu pada dasarnya kan diorientasikan terhadap perlindungan hak politik ketika kemudian ada keputusan KPU yang dianggap melanggar, gitu kan, melanggar hak politik peserta. Nah, ke depan ya, dengan tahapan pemilihan kepala daerah kita dalam situasi pandemik, kita juga ada tantangan baru melindungi hak kesehatan. Nah, ini yang
harus kita pikirkan ke depan ya di setiap tahapan kita, yang KPU RI dalam hal ini sudah menerbitkan regulasi PKPU nomor 6 tahun 2020 yang sekarang sudah diperbaiki ya. Nah, itu pada dasarnya diorientasikan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menerapkan prinsip protokol COVID-19, jadi protokol kesehatan. Bagaimana harus jaga jarak, mempergunakan APD, kemudian aktivitas penyerahan dokumen yang itu sesuai dengan protokol COVID-19 itu seperti apa, itu semua diatur. Tentu tidak seleluasa seperti kita menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah dalam situasi yang tidak ada pandemi COVID-19. Nah, kemungkinan partisipasi politik masyarakat menjadi turun itu tentu ada ya, jadi tantangan-tantangan itu pasti muncul gitu kan. Nah, kalau dari saya ya ketika bicara soal bagaimana menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah di situasi pandemi COVID-19, ya pada satu sisi kita upayakan untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan. Hak politik peserta maupun pemilih itu harus dilindungi. Di sisi yang lain kita pastikan setiap tahapan kita itu menerapkan secara konsisten protokol COVID-19 ya. Sehingga hak politik dan hak kesehatan bisa tetap dijaga dan terjaga ya. Ya. Mas Arba, ini yang terakhir nih, saya minta Mas Arba memberikan pesan kepada penyelenggara yang ada di seluruh Kabupaten Pacitan ini untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dalam seluruh proses pelaksanaan Pilbub Pacitan tahun 2020 ini. Pesannya cuma satu, bekerja dengan penuh kebahagiaan. Yes. Jadi kalau kita bekerja itu karena beban, itu pasti kita akan menghadapi kondisi jenuh, bosan, kemudian pusing, nggak jarang juga menjadi frustasi gitu kan. Apalagi kita bekerja sebagai penyelenggara ini di bawah tekanan, baik itu tekanan tahapan maupun tekanan politik gitu kan. Sehingga kalau kita bekerjanya itu dengan beban gitu, maka kita tidak akan menikmati dan kita tidak akan maksimal. Jadi kreativitas kerja kita, inovasi, jalan keluar terhadap setiap persoalan itu buntu kalau kita bekerjanya itu dengan pikiran bahwa ini adalah beban. Tapi kalau kita bekerja dengan semangat ini adalah passion, ya, kita menikmati, maka insya Allah semua itu akan kita lalui tanpa kebosanan, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Iya, dan kebahagiaan itu meningkatkan imun tubuh. Nah, itu penting. Kalau untuk pemilih semuanya yang ada di Pacitan, pesannya seperti apa? Tentu harapannya agar partisipasi masyarakat di Pacitan ini bisa terus naik, seperti itu. Ya, pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang menentukan preferensi politiknya berdasarkan rasionalitas tertentu. Apa rasionalitas atau ukuran-ukuran seorang pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihannya? Pertama, yang akan tampak itu profil, figur calon pemimpin. Dia bagaimana latar belakangnya, selama dia berkiprah di dalam dunia sosial, baik itu ketika dia menjadi pejabat kenegaraan gitu, atau kemudian kiprah di dunia organisasi kemasyarakatan misalnya, ya, dia tidak pernah menunjukkan indikasi-indikasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Itu satu, ngomong profil figur ya. Yang kedua, program apa yang dia tawarkan cukup relevan tidak dengan kebutuhan
kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, bagaimana kemudian program-program untuk isu-isu seperti lingkungan, perempuan, ya, dan seterusnya, itu penting untuk dijadikan sebagai rujukan pilihan, begitu ya. Dan terakhir, menurut saya, pemilih yang baik itu adalah pemilih yang menentukan pilihannya karena mimpi dia untuk bagaimana Pacitan ini menjadi lebih baik, sejahtera, ya, makmur, ya, makmur, jasmani dan rohani, gitu. Kan ini kan pemimpin itu kan akar katanya kalau menurut orang-orang itu kan pemimpi. Jadi memilih pemimpin itu tidak akan jauh-jauh dari mimpi pemilihnya untuk bagaimana seharusnya pemimpin itu bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka tentang masa depan Pacitan. Itu sobat pemilih semuanya. Pak Sarba ini sudah 2 hari di sini dan sepertinya juga sudah sering ke Pacitan. Yang sudah ke mana saja ini di Pacitan? Pacitan itu daerah yang indah. Dia punya daerah pegunungan, dia juga punya daerah yang di tepi lautan, punya pantai-pantai yang indah. Saya pernah ke Pantai Klayar, sudah pernah juga ke Sentono Gendong, terus sudah menjelajah ke Sungai Maron. Dan itu semua pengalaman yang luar biasa dan tidak akan pernah bosan saya untuk kembali ke Pacitan, menikmati keindahan alamnya, keramahan orang-orangnya, dan kecantikan ketua KPU. Iya. Jadi itu orang luar saja bangga terhadap Pacitan, sobat pemilih. Tentu kita sebagai warga Pacitan juga harus bangga memiliki Pacitan ini. Dan tentu 9 Desember 2020 harinya Rabu Wage datang ke TPS untuk memilih pemimpin kita di masa yang akan datang. Terima kasih Mas Arba atas waktunya. Sama-sama. Ya, kepada sobat pemilih diingatkan lagi untuk bisa hadir di TPS nanti. Sobat pemilih Pacitan, jangan lupa 9 Desember pilih pemimpinmu yang terbaik, yang bisa mewujudkan mimpi-mimpimu tentang Pacitan yang lebih baik, sejahtera, aman, dan makmur. Iya, terima kasih banyak Mas Arba. Semoga semakin sukses dalam karir dan juga semakin tetap bahagia ya dalam menjalankan seluruh tugas dan kewajibannya. Selalu kita tunggu di Pacitan dan semoga tidak bosan-bosan juga untuk datang ke Pacitan. Sobat pemilih, terima kasih masih setia di podcast KPU Pacitan. Tentu nanti saya akan hadir dengan tamu-tamu yang keren-keren lagi. Dan sekali lagi 9 Desember 2020 datang ke TPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah semua bersama-sama gunakan hak suara. Yo, ayo memilih bupati, juga wakilnya, bungalan bu mereka. 9 Desember 2020. Pilihan boleh berbeda, tujuan kita sama. Beri